Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahu al-Bukhari. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa ashabi tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wal mu'minin wa muslimin wa mukhlisin wa sufiyatin wa rahimatin mujtahidin. Khususnya ila ruh hadratis Syekh Muhajir bin Amsar Ad-Daris wa hadratis Syekh Isa Al-Fadani. Tagamadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanih wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa barakatihim bidarain amin. Wa ila arwahi masyayikhina al-kiram al-ahya'i minhum wal amwat min mahad an-nida al-islam wa biniyati sahlah liqami hadal kitab wal amali bih. Syai'ulillahi lahum wa lanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa barik wa sallim wa barik ala sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta. Falakal hamdu maulana kama akramta fafahamta wa qulta wa qawluka al-haqqu wa waduka sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allama al-insana ma lam ya'lam wa qulta fafahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adama al-asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazana mananta bi 'alaina kama hafizta 'alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bahasan kita berlanjut tentang najis-najis yang dimaaf. Jumlahnya ada 51. Sekarang masuk ke 19. Al-hayawanul mutanajjisul manfadu idza waqa'a fil ma'i'i lil masyaqqati fi saunihi la adamiya mustajmirun. La adamiya mustajmirin. Yang ke-19, hewan yang mana lubang tempat kotorannya bernajis seandainya masuk ke dalam cairan karena sulit menghindarinya.
Lain halnya dengan mustajmir, orang yang beristinjak dengan menggunakan batu dan sejenisnya selain air, maka tidak terkategori najis ma'fu anhu. Seandainya masuk ke dalam cairan atau air, maka cairan tersebut hukumnya najis. Ini kucing, kita habis nadangin air hujan di bak, ya, nadangin air hujan di bak, atau kita isi pakai keran. Kebetulan di samping bak itu umpama ada jongkok, bangku jongkok, ya, ada bangku jongkok, atau mungkin umpama hebel di luar kali gitu kan, di sampingnya ada 2 atau 3 lah gitu ya, 2 atau 3 kucing itu kan lubang tempat dia buang air kan kotor kan, duburnya, ya, pantatnya kan itu najis. Nah, dia naik ke hebel atau ke bangku jongkok sambil nongkrong, ya, kebayang nggak? Kucingnya nongkrong, kebayang nggak? Jadi pantatnya nempel sama baknya ada air. Nah, itu air yang di bak itu kena pantat kucing, dimaaf najisnya, ya, dimaaf gitu. Itu dimaaf. Nah, itu alasannya kenapa dimaaf, karena sulit menghindarinya, ya, karena sulit menghindarinya. Berbeda dengan tempat buang air atau dubur manusia yang beristinjanya bukan dengan air, ya. Umpama nih kasusnya berarti gimana kalau ini kasusnya? Dia iseng air di bak, dia habis buang air besar tapi istijmar, ceboknya bukan pakai air, entah pakai tisu, entah pakai batu, entah pakai daun. Kita lagi mandi nih, teman kita bercandain, mungkin karena sama-sama laki ya, kan ada aja yang mandi bareng ya. Dia bercandain, dia buka celananya, pantatnya di taruh ke bak. Baknya kan ada air. Airnya kita pakai buat mandi. Nah, itu jadi najis airnya. Itu kalau dia ceboknya bukan pakai air. Tapi kalau dia ceboknya pakai air mah gak ada masalah, udah pasti bersih. Cuman mungkin agak jorok aja gitu ya. Iya, agak jorok. Tapi gak apa-apa kalau dia ceboknya pakai air. Ya, kalau dia ceboknya pakai air. Mungkin mandi yang pakai tiduran itu Pak, apa itu namanya? Wastafel. Betafel. Oh, ya, mungkin itu aja. Apa namanya? Habis cebok cuma nggak pakai air. Terus dia mandinya pakai betafel ya. Apa namanya? Betafel. Oh, betafel. Bet itu tidur. Iya. Cuma tafelnya itu saya nggak yakin. Tafel. Betafel. Nah, itu yang ke-19, hewan yang duburnya najis, mungkin kucing itu baru buang air ya. Kucing itu baru buang air, kita lihat, terus dia nongkrong di bak yang ada airnya, pantatnya masuk ke bak yang ada air. Nah, air yang di bak itu tetap masih boleh kita pakai, dimaaf, najisnya dimaaf. 20. Pamul hayawani tohiri kal hirroti lautana jasa summa goba
wa amkana wuruduhu ala ma'in kasirin summa walago fi tahirin lam yunajjishu. Mulut hewan yang suci seperti kucing, yang apabila mulutnya bernajis, mungkin dia habis makan bangkai tikus, ya. Kucing ini habis makan bangkai tikus, kemudian dia menghilang, habis makan bangkai tikus, dia pergi dah tuh ngayap, ya. Habis makan bangkai tikus dia pergi ngayap, dan pasca masa menghilangnya ada kemungkinan dia telah mendatangi air yang banyak, kemungkinan. Kecuali kalau kita sudah yakin ini kucing belum minum kayaknya nih. Nah, berarti kalau begini berarti udah minum kan dia kan? Iya kan? Berarti kalau begini udah minum nih. Dan pasca masa menghilangnya ada kemungkinan dia telah mendatangi air yang banyak. Berarti kan minum. Kemungkinan. Ya kan? Kecuali kalau kita yakin ya ini kucing belum minum. Ini kemungkinan dia udah minum berarti nih. Kemudian dia menjilati sesuatu yang suci. Mungkin dia jilatin celana kita, kain kita, atau mungkin juga kaki kita, gitu kan? Kita lihat dia tidak habis makan bangkai, kita lihat, cuman habis makan bangkai dia apa? Pergi. Kita di situ nggak yakin, maksudnya, katakanlah kucing kayaknya udah minum, dia di mana nih, udah minum pokoknya gitu ya, udah minum. Terus dia jilatin celana kita, atau kain kita, atau mungkin kaki kita. Nah itu katanya di sini itu tidak menajisi sesuatu yang suci tersebut. Jadi berarti tetap suci. Celana kita boleh kita pakai buat sholat, kain kita boleh kita pakai buat sholat, dan kaki kita pun nggak usah kita cuci. Ya, berarti di sini permasalahannya ketika kita melihat ada binatang habis makan bangkai, terus dianya pergi atau kitanya pergi. Kemudian kita ketemu lagi, ya, ketemu lagi sama binatang itu tuh yang tadi kita lihat dia lagi makan apa? Bangkai. Kemungkinan itu hewan udah minum entah di mana. Ya, apakah dia yang pergi atau kita yang pergi? Kecuali kalau kita yakin ini binatang belum minum. Nah, kalau kita yakin ya. Tapi kan susah. Untuk meyakinkan itu kan susah. Kita nggak lihat dia dari mana. Berarti kan kita wah kemungkinan dia udah minum gitu kan. Nah terus karena kita ketemu lagi, terus kita dijilat sama dia, celana kita dijilat, kaki kita dijilat. Nah itu tidak najis, ya, tidak najis. Itu tidak najis. 21. Wa kamas alatil hirrati al majnunu ida akalan najasatan summa goba bihaitsu yumkinu wuruduhu ala ma'in kasirin. Yang ke-21 sama seperti kasus kucing di atas, yaitu orang gila. Kita lihatnya ada orang gila makan najis, terus dia kabur, jalan kemana atau kitanya yang jalan. Nah ketika dia jalan atau kita yang jalan, kemungkinan dia apa? Mendatangi air yang banyak. Berarti dia udah minum nih. Nah tiba-tiba dia ngejilatin apa? Iya umpama gitu ya, umpama gitu. Nah itu nggak najis, ya nggak najis. Orang gila sama kayak kucing. Kenapa? Ya kan nggak bisa kita ajak ngobrol. Masa kita mau nanya dulu? Lu tadi udah minum belum? Nggak mungkin kan? Umpama anjing apa orang gila itu habis makan bangkai ayam. Yang namanya orang gila kan nggak tahu itu bangkai. Dia habis makan bangkai ayam, dia pergi setelah makan atau kitanya yang pergi, terus kita ketemu lagi, kita dijilat sama dia, mungkin motor kita atau kendaraan kita atau sepeda kita umpama gitu ya, dijilat, itu nggak najis, sama. Kemudian yang 22. An-najasatu fi yadil insani idza ghaba summa ata wahtamala ghusluhu fi ma'in kasirin. Yang kedua, najis yang ada di tangan seseorang dengan catatan dia menghilang lalu kembali, dan pasca masa menghilangnya ada kemungkinan telah dia basuh pada air yang banyak. Umpama
kita punya tetangga lah, dia punya peliharaan binatang, dia habis bersihin peliharaannya, habis buang air nih, peliharaan binatangnya habis buang air. Kita keluar rumah, dia lagi bersihin. Kita nggak sempat negor, dia juga nggak. Pas kita pulang lagi, dia udah selesai. Dia ngajak salaman, ya kan? Dia ngajak salaman nih. Kalau kita di situ nggak ada keyakinan tangannya najis, nggak apa, salaman aja. Kemungkinan ketika kita udah jalan ke sono, dia udah apa? Udah cuci tangan. Kecuali mungkin kasusnya kita lagi ngobrol sama dia sambil bersihin peliharaannya dianya. Ya, dia sambil bersihin peliharaannya, kita ngobrol sama dia nih, yang ngobrol. Kita tahu lah, pokoknya tahu persis. Tiba-tiba dia ngajakin salaman. Nah, supaya dia nggak merasa sakit hati, kita ladenin aja, salaman nggak apa-apa. Tapi tangan kita hati-hati, najis tuh tangan kita tuh, ya. Nah, ya tembak itu. Kalau kelihatan, ada banyak. Ya, kalau kelihatan dari awal sampai dia ngajakin salaman, kita lihat, kita tahu posisi tangannya, tahu gitu ya. Nah itu dia. 23. Labanus syati idza akalat najasatan lakinnahu makruhun halata ghayyurihi wa baydud dajajati allati akalatin najasata wa kadzalika mujajun nahlati allati tagazzat ala asalin najisin. Susu dari kambing yang memakan najis. Umpama berarti apa nih? Kita lagi perah, ya. Kita lagi memerah susu kambing, cuman si kambing itu yang dia makan rumput tapi ada kotorannya, ya. Atau mungkin bercampur sama bangkai binatang tikus umpama. Kita lagi perah susunya. Tetapi hukumnya makruh seandainya bentuk susunya berubah. Mungkin berubah rasanya, warnanya, dan baunya. Nah kalau itu berubah, ya makruh doang. Ya makruh doang. Tetap nggak apa-apa, boleh diminum. Gitu. Begitu juga telur ayam. Yang ayamnya memakan najis. Mungkin ayam itu doyan sama bangkai tikus atau mungkin bangkai ayam juga umpama gitu ya. Begitu juga madu dari lebah yang mana suplai makanannya dari sesuatu yang najis. Nah, berarti intinya binatang hasil dari tubuhnya ada yang kita makan, namun binatang itu memakan atau mengkonsumsi yang najis, maka yang kita makan bagian dari badannya, entah itu madunya seperti lebah, entah itu telur seperti ayam, entah itu susu seperti kambing atau sapi, itu nggak apa-apa. Termasuk ikan berarti Pak? Termasuk ikan? Apa? Termasuk ikan? Kok ikannya mungkin bisa dimakan Bang? Bukan, kayak lele, mujair, yang hidupnya maksudnya itu makan najis, kotoran manusia kan ada yang. Oh, nah kalau lele itu nanti kembalinya ke julalah, karena kan dia kalau dia kan yang kita makan badannya. Iya, kalau kambing kan susunya. Kalau ini kan yang kita makan terpisah dari badan. Kalau yang kita makan badannya itu namanya nanti julalah. Nah kalau julalah, kita umpama beli lele ini langsung di peternakan. Ternyata peternakan dia itu kotoran hewan atau bahkan kotoran manusia. Kita langsung beli nih di empang. Nah itu jangan kita makan lelenya, diendepin dulu, sampai kurang lebih mungkin 3 hari ya. Nah itu kalau udah 3 hari itu biasanya bagian dalam yang si lele itu dia makan pada keluar. Gitu. Umpama dia habis makan apa, kotoran orang yang punya, kayak semacam apa, jamban kan. Kalau di kampung kan masih banyak kan jamban.
Nah itu di bawahnya lele. Nah kita beli lele itu gitu. Nah itu julalah namanya. Jadi diendepin dulu supaya kotorannya keluar. Gitu. Jadi kalau yang kita makan dari tubuh hewan yang memakan najis, itu ada istilah diapain dulu, diendepin. Tapi kalau yang terpisah dari badannya, nggak apa-apa. Maaf. 24. Famutibli al-mutanajjisu bil khay'i idza akhadha sadiyai ummihi. Mulut bayi yang terkena najis dengan sebab muntah. Siapa nih yang punya bayi? Saya. Punya bayi. Ya. Bayinya muntah nih. Ya. Habis muntah itu bayi menghisap puting susu ibunya. Bapak minta gantian. Ini maaf. Najisnya maaf. Mungkin itu bilang ya, mama mungkin sama emaknya mau dibersihin, itu dimaaf nggak apa-apa. Ya dimaaf, nggak perlu dibersihin. Maksudnya jelas kali Pahit entar. Tadi begitu biasanya. Tadi gitu. Pahit. Rasanya gimana, Pak? Itu biasa. Jadi kalau untuk anak kecil yang kira-kira belum bisa untuk membersihkan mulutnya, pasca dia muntah, ya setelah dia muntah kalau dia belum bisa membersihkannya, itu dimaaf najis muntahnya. Tapi kalau PRT nih, PRT umpama tiba-tiba muntah, ya dibikinin teh manis segelas, diminum setengah gelas. Nah itu teh manis yang sisanya sama gelasnya jadi najis. Kenapa? Karena PRT habis muntah belum kumur. Jadi kalau habis muntah ke kumur. Muntahnya kan setelah minum. Muntahnya setelah minum. Udah setelah minum PRT. Oh. Ya kan terus kan muntah kan? Terus minum lagi kan? Oh, kalau minum lagi. Iya, makanya pokoknya habis muntah kumur. Dulu. Karena bekas muntah yang ada di mulut kita itu jadi najis, ya. Itu jadi najis itu. Kita ada kalau minum bukan. Paham, Jadi kalau anak kecil yang selama anak kecil itu belum bisa ke kumur, ya belum bisa ke kumur, itu mulutnya dimaaf. Kalau ukuran anak kecil yang udah usia berapa ya, 5 tahun kali ya, belum bisa belum. Kayak Yudis itu berapa tahun PRW? Yudis itu 6 tahun. Udah bisa belum ke kumur dia? Udah bisa ya? Ke kumur? Umur. Udah bisa kan? Dia pas ini pernah sih. Habis kan kalau mau berangkat itu suka minum susu dulu. Entah enak atau bagaimana dia muntah gitu. Nah, berarti najis tuh. Muntahnya najis itu. Iya, muntahnya najis, mulutnya juga najis. Kan harus Ke kumur. Kumur dulu. Iya, 3 kali lah. 3 kali kumurnya. Kan udah bisa kan? Dia ke kumur bisa kan? Bisa. Anak kecil itu belum bisa ke kumur kalau ketelan airnya. Nah, itu belum bisa kumur berarti dia. Maksudnya kalau si Yudis habis muntah terus biar gak muntah minum kopinya Pak ini. Iya, Terus Pak minum lagi ini najis. Najis gitu. Jadi harus kumur-kumur dulu. Kumur-kumur dulu. Kumur baru Kasih minum. Kalau airnya ada sisa kita minum, Nggak apa-apa. itu enggak najis. Nggak najis. Kecuali belum kumur-kumur. Iya, kalau dia udah kumur-kumur. Jadi kalau udah belum kumur-kumur najis. Jadi ini dimaaf kalau anak kecil yang belum bisa kumur-kumur. Ya, dia kalau kita suruh kumur-kumur ketelan airnya berarti belum bisa dia kumur-kumur ya. Nah itu kalau dia muntah mulutnya kan najis tuh dimaaf. Karena kan dia belum bisa kumur-kumur. 25.
lu'abun naimi al-khariju minal ma'iddati fi haqqil mubtala bihi. Air liur orang yang tidur atau ngiler yang bersumber dari dalam perut, khusus bagi orang yang sering mengalaminya, karena pada dasarnya air liur yang berasal dari perut hukumnya najis. Ini orang kalau tidur udah pasti ngiler dia ya. Ini orang kalau tidur udah pasti ngiler, nggak pernah dia nggak ngiler, pasti ngiler. Nah orang seperti ini ngilernya kena kena kain, terus kayaknya dipakai sholat boleh, dimaaf. Tapi kalau orang yang ngilernya jarang-jarang atau mungkin nggak pernah ngiler, tiba-tiba dia ngiler, nah ini najis ya, karena ilernya keluar dari pencernaan ya, kecuali iler yang dari sekitar mulut. Kalau iler dari sekitar mulut ya najis. Nah itu cara bedainnya, yang pasti dari segi bau beda. Kalau iler yang dari mulut itu baunya enggak inilah. Tapi kalau dari pencernaan 9 naga, ada 8 naga, 7 naga. Bau naga. Iya. Terus warnanya kalau iler yang dari sekitar mulut itu warnanya biasa. Tapi kalau dari pencernaan itu agak kekuning-kuningan. Sama kayak muntah ya, sama kayak muntah gitu warnanya. Sama juga kayak orang yang punya penyakit asam lambung terus dia muntah, itu warnanya begitu, itu najis. Jadi orang yang udah pasti ngiler tidurnya, biasa ngiler, nah itu dia dimaaf. Tapi kalau orang yang nggak pernah ngiler terus dia ngiler, umpama orang ini nggak pernah ngiler, dia tidur umpama di sekitar masjid ya, nah itu lantai atau karpet yang kena ilernya najis. Atau kadang-kadang orang sajadah ya, sajadah masjid dilipat biar jadi bantal. Nah, kalau dia bukan orang yang suka ngiler itu najis. Tapi kalau dia orang yang suka ngiler, dimaaf najisnya. Nah, makanya mungkin kadang-kadang di masjid suka ada bacaan dilarang tidur di masjid. Khawatir yang tidur itu yang nggak pernah ngiler, kecuali ditulis seharusnya dilarang tiduran di dalam masjid kecuali yang sering ngiler. Ama yang nggak pernah ngiler ditompleng, kenapa yang ngiler doang boleh? Karena jadi maaf najis. Bagi yang nggak paham jadi perdebatan itu. Gitu ya. Jadi iler seseorang yang udah biasa ngiler, itu ilernya dimaaf najis. 26. Asaru mahalil istijmari fi haqqi syakhsi nafsihi la ghairihi. Bekas tempat istijmar. Berarti kemaluan depan atau kemaluan kecil. Dia buang air kecil atau buang air besar, lalu dia ceboknya bukan pakai air ya, yang disebut dengan istijmar, maka bekasnya itu berarti kemaluan depannya sama kemaluan belakangnya, bekasnya apa? Bekas kotorannya itu apa dimaaf buat dia sendiri. Umpama kita nih ya, umpama kita lagi jalan, tiba-tiba pengen buang air, katakan buang air besar, nggak ada air, terus kita ceboknya pakai selain air, mungkin daun, mungkin atau apalah batu, kan karena kita belum pakai air, habis buang air kita pakai celana lagi kan, pakai celana dalam, pakai celana biasa lah, terus datang waktu sholat, nah itu nggak apa-apa, kita sholat pakai celana dalam itu, yang kena bekas apa kita cebok pakai bukan air atau istijmar istilahnya, itu nggak apa-apa, dimaaf. Tapi kalau umpama kita pakai apa nih, ada teman kita pakai sarung, dia habis buang air, ceboknya bukan pakai air, terus kita pinjam sarungnya buat sholat, nggak boleh ya, nggak boleh, karena dia istijmar, kainnya itu kena buat kita pakai, nah itu nggak boleh. Sendiri ya, Bang, ya? Nah kalau punya sendiri baru nggak apa-apa, kalau punya sendiri.
Atau mungkin istri kita lah gitu ya, umpama ini gimana nih, boleh nggak? Kita bilangin boleh, karena kan buat kamu sendiri yang pakai gitu ya, apa. Atau mungkin anak kita gitu ya, kita kasih tahu apa. 27. Ma'ul mizabi allazi tudhannu najasatuhu. Saluran atau talang air yang diduga najis. Nah ini kayak gini nih ya. Kan ada bocor nih, kalau hujan tuh banyak. Itu kalau kita kena ketetesan itu nggak apa-apa. Karena praduga kita dia najis masih belum melebihi 50%. Ya, belum. Karena mungkin kita berpikiran bisa aja itu di sekitar situnya banyak apa binatang, burung atau apa pada berak gitu kan. Pada kencingnya itu tetesan air yang dari talang air itu dimaaf. Dimaaf. Karena itu cuma baru praduga. Zon itu kurang lebih apa ya? Praduganya udah lebih sih dari 50%, cuman masih belum yakin itu najis. Itu dia. Berarti nggak apa-apa kalau kita umpama talang masjid ya, kita mau sholat masuk ke masjid, kejatuhan air dari talangnya, nah, itu nggak apa-apa. 28. Al-qalilu min tinis sawari'in najisi li su'ubatil ihtirazi. Sedikit lumpur jalanan yang najis dengan yakin karena sulit dihindari. Nah, berarti jalanan becek ini nggak apa-apa tuh ya, nggak apa-apa. Kami kayak saya nih kan masuk nih motor kan langsung karena habis hujan atau kena jalan becek, saya masukin ke sini, terus saya habis wudu mau sholat ke masjid, saya pakai sendalnya di situ, jalan ke sini kan ada bekas itu motor kan, ban motor, itu nggak apa-apa, nggak perlu cuci lagi, maksudnya nggak perlu cuci karena najis, bukan. Kalau cuci karena kotor sih nggak apa-apa, ya. Bukan cuci karena najis itu nggak apa-apa. Sedikit lumpur jalanan yang najisnya yakin kita najis. Gimana kalau nggak yakin? Nggak apa-apa. Ya kan, kalau nggak yakin mah nggak apa-apa, orang yakin aja dimaaf, ya kan, yakin aja dimaaf, apalagi kalau cuma praduga ya, belum tentu. Mungkin umpama kita mau lewat nih, ada kubangan air, emang kita lewat situ doang, ya lewat situ doang, emang udah pasti kubangan airnya sejalan penuh lah kan. Jalan penuh kita lewatin motor kita, terus kita masukin nih, kayak saya nih masuk ke sini, terus saya nggak pakai sendal, jalan-jalan gitu, kaki terbuka, saya udah punya wudhu, terus saya sholat, gelar sajadah, langsung nggak apa-apa, itu dimaaf, ya dimaaf. Itu yang kita yakin di kubangan air itu ada najis, umpama kubangan itu ada kotoran sapi, kebo atau kambing gitu ya. Itu nggak apa-apa. Yakin padahal kita itu ada najisnya. Apalagi kalau nggak yakin, lebih boleh lagi. 29. Sakhlatu idza rada'at min kalbatin aw khinziratin. Anak kambing yang menyusu kepada anjing atau babi. Bisa aja terjadi ya. Bisa aja terjadi. Bukan anak kambing yang terlahir dari salah satu biangnya anjing atau babi, bukan. Kalau yang terlahir dari salah satu anjing atau babi biang itu udah najis. Ini anak kambing ini terlahir dari biangnya sama-sama kambing. Ya, tiba-tiba dia pengen nyusu ke babi betinanya atau ke anjing yang betina, dia nyusu tuh anak kambingnya. Terus umpama dia mau mati cengap-cengap, sebelum dia mati kita sembelih kan, jadi halal kan, itu boleh kita makan. Padahal dia kita lihat habis nyusu sama anjing atau babi, gitu, nggak apa-apa. Maaf. 30. Ma fi batni ma'kulil lahmi aw manfadhihi min rausin idza daba wa ikhtalata bil ma'i wa lam yughayyir. Kotoran yang ada di dalam perut hewan yang halal dimakan
seperti sapi, berarti atau pada saluran keluarnya kotorannya. Itu ya berarti daleman ya? Iya. Jeroan. Jeroan kan? Anduk. Tanduk atau usus pada tubuh. Nah itu apabila melebur dan bercampur dengan air, namun tidak mengubah air itu. Umpama dalamannya itu udah dia, katakan dia udah bersihin lah udah, terus direndam di bak gitu kan, direndam di bak. Nah itu air yang di bak itu dimaaf apabila air itu tidak berubah warna, rasa dan bau, minimal 2 ya. Kalau berubahnya 1 nggak ada masalah, tapi kalau 2 Masalah. jadi masalah. Jadi kotoran yang ada di dalam perut hewan yang halal dimakan. Seperti kadang-kadang suka ada tuh di ikan. Kan di ikan ada bagian pahit itu. Itu kan katanya bagian dari kotorannya. Nggak apa-apa kita makan kalau mau. Makan aja. Atau mungkin kambing atau ayam, nah itu nggak apa-apa. Atau pada saluran keluarnya kotoran. Ini maksudnya apabila dia melebur dan bercampur dengan air namun tidak mengubah air tersebut. Bukan kita makan ya. Tapi kita makan juga ada sih. Ulama berbeda pendapat. Bagian dalam ikan itu boleh enggak kita makan. Ada yang berpendapat tetap boleh, ada yang bilang juga enggak. Dia salah beda pendapat. Udah berapa tuh? 30. Tadi ke berapa? 19 ke 30 berapa? 11. 30, 11. 40, 50. 11. 11. Tadi mulainya ditambah. Tadi mulainya dari 19 ke 30. Terus dari jam berapa kita mulai nih? Baru 37 menit. 37 menit. 31. Al-ma'i'ul ladzi saqatat fihi maitatu adamiyin atau mitatu adamiyin la yanjusu li takrimillahi ta'ala bani adama. Cairan yang dimasuki oleh bangkai manusia, maka cairan itu tidak najis sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bani Adam. Di sini Bani Adamnya nggak disebutkan ketentuannya muslim, tidak. Berarti muslim ataupun non-muslim. Umpama di kolam renang kan, naudzubillah umpama ada mayat gitu kan, ngambang. Nah, itu air kolam renangnya nggak apa-apa, nggak usah diganti, nggak najis. Nggak apa-apa. Iya, padahal bekas bangkai manusia, air nggak apa-apa. Karena manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam. Tapi kan air kolam itu lebih dari 2 kolam ya. Di sini kan yang nggak dibilangin. Iya, maksudnya kalau seandainya itu di bawah 2 kolam bagaimana? Iya, nggak apa-apa, dimaaf. Dimaaf ya. Ini kan biasanya cairan yang dimasuki, berarti cairan itu kan Yang dimasukkan. yang dimasuki. Hujan ya? Alhamdulillah. Adam. Karena dia termasuk kategori yang 3, bau, rasa, dan warna. Kenapa tuh? Yang tadi bangkai manusia di dalam kolam. Enggak, itu enggak. Enggak masuk kategori. Enggak. Enggak ada kategori itu, enggak ada. Ya katakanlah umpama bukan kolam renang dah, kalau kolam renang mungkin ada banyak ya. Tadi bed apa tadi? Bed apa? Ya betapel juga banyak itu, 2 kulah lebih yang kurang. Enggak Ada kalau kita kan ukuran manusia. Lumayan. Ada nggak 2 kulah airnya kalau diisi penuh? Liter tuh. Ada kalau lebih ada 20 lagi. Liter. Berapa liter da air 2 kulah itu? Kan dia dalam Pak. Jadi Air 2 kulah itu berapa liter coba? Hampir 100. Coba kali dah, hitung dah. 2 kulah berapa liter? Kalau nggak salah kurang lebih 114 sampai 119 liter. 180. Ah? Pernah kita hitung kan? 60-an 60. 180. 200-an. 60 kali 60 kan 60.
Coba. 400 ya? Enggak, 270 liter. 270 liter. Jadi nggak masuk. Nah, masuk berarti betapel itu kurang 2 kula. Kurang 2 bulan. Ya kan? Nah, umpama lah ada kejadian orang mati di betapel. Airnya penuh. Nah, itu airnya nggak najis, dimaaf maksudnya, najisnya dimaaf. Termasuk ini Pak Kiai, bekas air yang mandi jenazah itu. Iya. Yang ngalir kan, air yang ngalir. Iya. Kalau ternyata itu mah pasti lebih Pak. Mereka kan kalau terana dinyalain kan. Ini maksudnya maksud pasang itu aliran airnya. Aliran airnya. Bekas yang mandi jenazah. Iya. Kalau di kampung kan nggak pakai keran begitu, kalau kamu tetap pakai kayu. Iya. Pakai air. Nggak ada kotorannya tapi kan ya. Nggak ada kotorannya, itu mah semata-mata bangke orangnya nih mah. Iya. Semata-mata bangke orangnya, bukan ada, kalau ada kotornya mah najis. Jadi umpama jenazah ini udah selesai dimandi, cuman mandi terakhir kan nggak pakai apa-apa tuh, ya kan? Nah, itu bekas mandian airnya nggak najis. Kan seharusnya namanya bangke kan najis kan, tapi ini karena bangke manusia itu dimuliakan oleh SWT, jadi maaf. 32 al-bittikhu alladzi suqiya bil bauli wan najasati, semangka yang disirami dengan air seni dan najis. Berarti bukan semangka doang, semua buah-buahan. Ini perwakilan aja. Jadi kan sekarang banyak tuh kata orang kalau buah-buahan disiram pakai air najis itu cepat terus buahnya manis. Kencingin ya Mas. Kencingin katanya. Maksudnya buah yang masih Berproses di atau bawah. pohon buah. Iya. Kirain buah semangka mau dimakan. Disiram pakai najis dan dimakan. Semangkanya apa buahnya? Semangkanya. Maksudnya bukan pemahaman tadi Pak Sam. Ada semangka nih dikencingin bocah terus kita makan. Lah bukan, begitu mah najis. Berproses maksudnya berproses. Iya, semangka yang disirami dengan air seni dan najis. Maksud Pohon. disirami bukan buahnya disiram, bukan pohonnya. Iya. Nah, pupuknya pupuk kotoran kan? Iya, pupuk Anda. Biasanya kan kalau itu pakai air keras tuh. Iya. Ini mungkin dari itu pakai Kandang. air seni atau Iya. najis gitu. Iya, pokoknya najis lah, najis aja. Jadi kita ini punya pohon nih. Mama pohon apa? Durian lah. Jambu lah Pak. Ya jambu, ya pohon jambu. Durian kelamaan. Dari awal ya, pohon jambu ini kita siram pakai umpama kotoran lah ya, kotoran hewan atau mungkin bahkan kotoran manusia, atau pokoknya airnya najis lah ya, airnya najis kita siram terus. Terus ada buahnya tuh jambu, jambunya nggak apa-apa kita makan ya, nggak apa-apa. Kandang. Iya, nggak apa-apa. Kadang kebanyakan begitu sekarang. Pakai air nggak tahu kondimen kencing sama jadi itu. Katanya kalau pakai najis cepat tumbuh sama manis ya. Iya. Yang benar bagi. Saya punya pohon segini, pohon jambu udah berbuah, udah berbunga. Udah kencingin terus. Enggak, itu pakai kandang. Tadi ada begitu caranya doang bingung. Kalau ini tanggapan saya masih tetap buahnya gitu Pak. Bukan. Soalnya kalau di kamu biasa ketimun gitu tuh emang taruhin. Itu kan emang posisinya di bawah kali. Enggak. Pak Ade Itu mah dicuci aja ketimunnya. iya, mungkin maksudnya semangka yang disirami dengan seni. Ini kayaknya semangkanya juga loh saya. Semangkanya. Nah iya kan semangka posisinya di bawah. Ini semangkanya. Bukan semangkanya. Berproses. Emang sih kalau semangka emang buahnya di bawah sih dia. Kalau proses semuanya kayaknya Nah, iya makanya ini kan ada proses ya. Kalau kata Pak Manto kan semangkanya masih boleh dikencingkan, yang dimakan dalamnya bukan kulitnya. Kulitnya najis, nanti tangannya najis, semangkanya mah enggak. iya, maksudnya semangkanya masih bisa dimakan. Kalau nasi mah tetap boleh. Nggak tahu tuh tikus lewat situ juga. Iya makanya. Pada faktornya dari binatang. Seandainya memang begitu berarti
setiap buah-buahan yang Kita makan. ada kulitnya, Iya. ya. Setiap buah-buahan yang ada kulitnya, terus dia disiram najis, kena najis, dalamnya boleh kita makan, ya. Karena mungkin dia nggak nyerap. Kecuali kalau timun menyerap kayaknya ya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga. Oh, nggak nyerap, berarti tebal juga ya kulitnya ya? Enggak juga, enggak tebel sih, cuma maksudnya enggak nyerap dia. Nggak nyerap ya? Kayaknya nggak ada Kalau pakai nyerap buah yang nyerap tuh nggak ada. Karena kan satu ini kan cuma satu apa namanya? Impasnya cuma satu gitu dari batangnya dia aja. Batangnya, iya. Kulitnya kan rata-rata buahnya tuh nggak ada yang nyerap dari luar gitu, maksudnya nggak ada. Iya, yang nyerap ke dalam itu Iya, nggak ada. Iya. Semua kulit kayak mungkin nggak semua kulit buah tuh nggak ada yang nyerap gitu. Kalau kena air hujan masuk. Coba apa dah? Kira-kira? Nggak ada. Jambu aja kan nggak ada kulitnya. Apa kita itu pause dulu kita mikir dulu. Oke. Jambu nih kita ambil kering, Nah, kita rendam, kita belah, dalamnya basah nggak? enggak. Basah, cuma basah dari dalam, Pak. Hah? Maksudnya basah dari dalam. Kalau Dalam. basah dari buah itu sendiri gitu. Oh, bukan dari karena kita Dari- rendam. Jadi air udah. Yang bisa cuman kesulap merah sama pisang kucing. Itu ini apa? Yang dari Kediri, yang masalah kelapa itu yang bisa dia doang itu. Kenapa? Iya, yang dalamnya ada keris, ada apa ya? Pokoknya terik bicara itu sih. Kalau apa mau itu dari pohon. Iya. Yang paling viral. Iya. Bikin konten. Yang normal-normal aja. Iya. Yang disirami berarti kan pemahamannya yang bukan semangkanya. Itu pikirannya jadi nggak normal gitu kan, katanya suruh yang normal. Masa semangkanya mau disiramin pakai najis? Ini kan seandainya. Dan seandainya ini terjadi juga di Karena kampung. kalimatnya sukia itu nyiram pohon maksudnya, Gus. Iya. Bukan nyiram buahnya. Iya. Proses. Mm-mm. Suki ya. Iya, cuma kalau itu kan semuanya udah lewat proses ke pohon, pasti udah benar. Tapi ada juga loh, ada juga yang mengatakan najis tetap ada. Karena masih sarinya kan disedot. Gitu. Sarinya kan disedot. Sari dari najis itu Iya. diserap sama pohon. Jadi gini, asupan buat asupan. jadi buat- kata ada di bahasan ulama itu ketika orang kencing atau buang air itu sama sari akar pohon itu disedotnya dia. Kalau dia kesedot ya bisa aja gitu. Dia kesedot cuma kan prosesnya udah lewat banyak proses, Banyak kan. transaksi. Pasti. Kayak air kali jadi air pump gitu. Iya. Transaksi. Jadi Kebetulan filterisasinya lebih bagus pohon gitu. Baik. alam. Daripada yang kita buat sendiri. Tapi emang ada sih ulama yang tetap beranggapan itu aja tetap ada. Terus, Iya tetap ada. Selain gini menjadi Pak Kiai sama aja air sumur yang kita pakai berarti kalau beranggapan begitu gitu. Kamu kan banyak kotoran, ada spiteng, ada apa, ada resapan kan, terus muncul jadi air putih lagi kan gitu. oh itu nggak bisa dibantah kalau air sumur. Nah iya makanya. Lah kan sumur mah dari dalam terus, bukan kalau sama spiteng Iya. kan spiteng di ini di beton, di semen. Ada yang Pasti kan ada gitu. rebesan, pasti kan ada rebesan pasti kan ada gitu. Pak Kiai. Tapi tetap lebih banyak airnya lah. Kalau Iya. sumur mah. Pokoknya kalau tadi argumennya kayak Pak Manto begitu kan berarti bisa aja ada seperti itu kan gitu. Betul Pak Manto? Iya, ini kayak Basul Masail ya. Iya. Lebih segar begini kayaknya. Nah terus yang ke-33 Al-jubunul ma'mulu bil inpahatil mutanajjisati, keju yang dibuat dengan abomasum yang terkena najis. Apa itu abomasum? Karena sulit berhati-hati darinya dan masuk ke dalam kaidah sesuatu yang umum bala, umumul balwa. Kontaminasi berarti. Apa? Terkontaminasi itu. Keju yang dibuat dengan abomasum yang terkena najis. Abomasum apa? Coba cari. Kontaminasi. Coba cari abomasum apa? Abomasum yang dibuat dengan abomasum, mungkin campuran bahan kali ya. Kan keju kan asalnya pertama susu kan,
ya kan? Oh, maksudnya itu abu Organ yang nasu itu. ditemukan pada hewan. Iya, organ pada hewan yang dikategorikan najis. Organ. Iya. Organ. Nah, Apa? jadi organ hewan itu hewan ruminasi seperti sapi, abu masum merupakan salah satu dari bagian sistem. Jadi bagian hewan yang dikategorikan najis itu kecampur dalam keju itu. Dalam olahannya. Iya, dalam olahan. Jadi keju yang dibuat dengan abu masum yang terkena najis. Jadi kan terkontaminasi benar ya? Iya. Itu dimaaf, ya dimaaf. Karena umumul balwa. Umumul balwa itu sesuatu yang ujian atau cobaannya emang secara umum memang begitu, udah halayaknya begitu. Orang udah bukan rahasia umum lagi, emang susah dihindari gitu, susah dihindari. Seperti umumul balwa itu seperti banyak tuh burung di Masjidil Haram ya, di Masjid Nabawi kan. Burung dara. Iya, burung dara itu kan dia kan pasti buang air. Iya. Nah itu kita kalau di situ nggak apa-apa, dimaaf. Sholat di halaman pelataran Masjidil Haram tuh nggak apa-apa, dimaaf. Meskipun berdampingan dengan najisnya gitu. Bahkan najisnya sendiri umpama nempel ke jidat kita juga nggak apa-apa. Nggak batal juga kayaknya. Nggak batal. Nggak masalah karena kan umumul balwa. Kalau udah di luar Masjidil Haram atau di luar hotel pasti kena kita itu najis, pasti kena. Bahkan umpama kita ngobrol nih, ngopi gitu pagi-pagi habis sholat subuh, ya pasti kejatuhan tai burung itu pasti, karena udah pasti banyak soalnya. Terus yang ke-34, azaitunu allati nuqiat bima'in najisin fayakfi ghuslu dzahiriha. Fayakfi ghuslu dzahiriha. Buah zaitun yang dicelupkan atau direndam pada air najis. Nah, ini lain lagi berarti, bukan buah zaitun doang, ini perwakilan. Direndam ke air najis maka cukup mencuci bagian luarnya saja. Tadi tuh lain lagi kan? Ya kan? Ya. Tadi timun disiram pakai air najis, timunnya jadi cukup siram lagi pakai air suci, gitu kan, nggak apa-apa. Berarti benar yang tadi bukan semangkanya, pohonnya disiram. Ya, jadi ini mah buahnya nih. Umpama kita habis beli jeruk, dikencingin mana kita satu plastik, kita beli jambu dikencingin, atau beli buah naga. Buah naganya belum dikupas, belum, masih ada ininya. Iya. Dikencingin mana kita satu plastik, itu cuci aja. Ya, cuci aja. Kecuali udah kita belah, dikencingin buah. Tadi mah nggak apa-apa berarti itu, kalau emang ada orang apa tadi timun ya. Jadi timun disiram pakai air comberan, mungkin air kotoran, siram lagi pakai air bersih, beres sudah itu. Tidak mau timun kasih celetong. Apa? Kasih celetong. Apa itu? Tai kebo, tai sapi. Oh gitu. Letong. Supaya apa? Ya nggak tahu dah. Supaya enak kali Pak itu, supaya enak. Biar nggak dicolong lagi. Terus 35. Albidotu idatu bihot fi ma'in najisin. Telur yang dimasak dengan menggunakan cairan najis. Umpama kita mau bikin telur asin, ya kan? Bikin telur asin direndam kan pakai air kan, dicampur apa tuh? Kotoran. Suka. Bukan. Ada kotoran sapi. Abu, iya. Abu. Jadi telur biasa kita mau bikin telur asin kan direndam air kan, dimasukin air kan. Nah airnya kita campur pakai abu yang kena najis umpama, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya maksudnya cuci dulu, nggak, jangan langsung gitu juga, cuci lagi. Jadi telurnya nggak apa-apa. Ya dimakan dalamnya doang juga telurnya. Ya lah. Sama kayak tadi. Kan asin. Itu kulit. Kalau telur nggak. Merah ya Pak. Bener. Dari kori. Nyerap emang ya. Iya. Kan dari telur. Makanya bisa matang ya. Makanya Telur bisa asin. tawar masuk jadi asin. Nah, gue nanya lagi nih. Ini gelas nyerap nggak? Hah? PRT? Hah?
Nyerap nggak? Enggak. Kalau Tara Ais kenapa dia berembun? Nyerap apa enggak berarti? Kalau berembun itu karena dari perbedaan suhu di luarnya. Ya berarti nyuplin kan? Menyuplin. Berarti proses pemasakan telur itu menyuplin apa menyerap? Tapi asinnya masa menyuplin? Rasanya itu kan tadi. Asinnya masa menyuplin? Iya makanya dia berarti menyuplin apa menyerap? Menyerap berarti ya? Tapi kan di kulit telur ada itu juga tuh. Ada apa? Nggak tahu juga ya. Nah iya makanya kalau misalkan dicoba aja cangkangnya aja kita isi air bocor nggak? Nyerap nggak? Cangkang yang kosong? Bahasa kayaknya. Enggak nyerap nggak maksudnya pakai teluan. Coba dah. Coba dah beli itu Pak RT, mie rebus pakai Iya. telur. Minta cangkangnya aja bawa ke sini. Enggak juga sih kan. Iya. Masa situnya pakai sublimnya. Mie rebus pakai telur Pak RT. Saya kira harus gitu itu dia menyuplin apa menyerap aslinya gitu. Coba cari apa kalau proses itu namanya apa? Menyuplin apa menyerap? Bikin telur asin. Menyerap karena dari tawar jadi asin dia. Ya nggak tahu, orang kita juga nggak peneliti beneran sebenarnya. Kita kan ngawur sebenarnya. Kan Coba. metodenya, dari metodenya. Apa kira-kira apa namanya bahasanya? Nyublin. Nyublin itu apa? Jadi gas ke cair. Hah? Dari gas ke cair. Gas cair. Menyuplin Apa itu prosesnya? Menyublin apa menyerap? Udah. menyuplin. Kenapa jadi bahas kenapa telur bisa asin? Menarik kan? Ini kan ini ada telur yang dimasak dengan menggunakan cairan najis. Berarti kan nggak apa-apa. Berarti kan kayak kita bikin itu kan telur asin kan? Kan itu kan pakai air. Terus dicampur abu. Umpama airnya air kotor lah. Ya kan? Atau mungkin abunya yang ada najisnya. Ya nggak apa-apa. Kalau di sini sih menyerap sih. Menyerap. Karena suhunya tinggi jadi apa? Panasnya itu dia masuk. Prosesnya itu kan dia nggak cepet Pak Kiai untuk dia jadi telur asin. Ya butuh waktu. Proses. Pasti butuh waktu. Makanya Nggak mungkin langsung jadi jadi. penyerapan itu. Nah, jadi telur yang dimasak dengan menggunakan cairan najis. Bukan begini ya, bukan begini maksudnya. Kita bikin telur dadar atau telur ceplok pakai minyak. Minyaknya kejatuhan bangke cicak, bukan begitu. Itu tetap nggak boleh kita makan telurnya. Ya, Meskipun cicak, cicak bukan mati di situ ya. mati di situ. Ini Pak Sam lagi goreng bikin telur dadar nih. Cicak jatuh. Kita jatuh dari atas. Itu. Cicak jatuh dari atas. Tapi cicik jatuh dari atas kan Nggak sengaja. nggak sengaja ya. Kemarin kan pembahasannya kalau nggak sengaja. Iya sih. Kalau cicak mah ya. Umpama kejatuhan ini dah anak burung gitu kali. Makan Pak Jaya jadi enak ya anak burung kan halal. Anak tikus dah. Anak tikus dah. Jauh. Anak tikus di atas ada ya. Oh, Ya udah. mana buru yang dimakan. Anak tikus ada Tapi darahnya. mana lauk tambahan. Kalau tikus kan darahnya mengalir ya. Darahnya mengalir. Kayak ada anak tikus. Itu bukan begitu maksudnya, bukan masak telur bagian dalamnya kita masak terus kejatuhan najis, bukan itu maksudnya, ini bukan. Iya, Ya. iya. Bukan itu maksudnya. Udah cukup dulu ya. Sampai yang ke-36 insya Allah nanti kita lanjut. Gimana? Ada yang mau dimudzakarahkan lagi? Gimana, ada? Ada lagi. Aman toh. Masa
salah pelan berarti. Apa berde? Saya tuh jadi kan nggak perlu bubur gelas gitu. Tapi sekarang tukang bubur udah nggak jualan mie rebus sekarang mah. Tukang bubur udah nggak jualan mie rebus ya. Tukang bubur kacang hijau udah jarang jualan. Indo. Masih Iya, ada Pak Yai, masih tapi Pak Yai. gede. Hah? Tapi yang gede itu. Itu di mana yang gede? Enggak maksudnya. Dia kayaknya nyari di sini gak ada nih. Jadi nanya. Ada di situ. Iya, makanya di depan rumah saya masih ada Pak Kiai, masih ada yang jual. Oh, situ ya? Iya. Oh iya, dekat. Kampung Jati. Iya, Kampung Jati ada Iya. itu. Tadi mau ya kalau mau pesan. Tapi masih buka gak? Udah. Udah kagak ngerti nama. Gara-gara telur asin tadi. Udah cukup ya. Nanti insya Allah kita lanjut lagi yang ke-36. Najis nih. Najis yang dimaaf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi min jalali wajhika wal karim wa sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.